ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد. Kita bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi kita, Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik hingga akhir zaman nanti. Kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan ilmu yang bermanfaat, amalan yang diterima, bisa mendekat ke surga dan bisa menjauh dari neraka, dan semoga kita dianugerahkan keikhlasan dalam belajar. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan membaca kitab Fikih Muyasar, dan kita masih di kitab pertama yaitu kitab Thaharah, dan sekarang di bab ke-6, Al-Babu As-Sadis, bab ke-6, yaitu pembahasan tentang fil mashi 'alal khuffaini. Pembahasan tentang hukum mengusap khuf. Dan pembahasan ini fungsinya adalah kita tahu keringanan dalam agama Islam dalam bersuci, dan nanti ketika kita lagi susah, lagi safar, lagi sakit, nggak ingin wudu sampai kakinya basah, kita bisa menggunakan hukum-hukum yang ada di sini, yaitu mengusap khuf atau yang sejenis dengan khuf nanti. Nanti akan dijelaskan juga khuf itu apa. Begitu juga wal imamah, tentang hukum mengusap imamah. Imamah dengan ain itu artinya adalah lilitan kain yang dililit-lilitkan di atas kepala. Seperti orang-orang di Afrika misalnya sering memakai imamah. Adapun di negeri Arab Saudi jarang sekali. Kalau imamah lebih sering didapati dari teman-teman yang ada di Yaman. Nah, itu pakainya imamah. Kalau orang Saudi pakainya shimak atau gutroh. Ya, itu imamah yang ada di sini nanti sering dipakai orang Yaman, sering dipakai orang Afrika gitu. Dilipat-lipatkan di atas kepalanya. Wal jabiroh dan al jabiroh. Jabiroh ini seperti gif atau yang semisalnya. Kalau ada orang sakit, naudzubillahi min dzalik, tulangnya patah, kemudian dikasih gif atau sesuatu yang keras gitu untuk proses penyambungan tulang itu lagi. Nah, ini adalah hukum tentang mengusap khuf, imamah, dan yang semacam dengan gif. Wa fihi masail, dalam pembahasan ini ada beberapa permasalahan. Yang pertama di sini adalah tentang al-khuf. Pengertian khuf itu apa? Ya. Kalau kita ditanya khuf, maka jawabannya huwa ma yulbasu 'ala rijli min jildin wa nahwihi. Khuf adalah sesuatu yang dipakai di telapak kaki, dalam artian ya telapak kaki sampai naik ke mata kaki, yang terbuat dari kulit hewan dan yang semisalnya. Itu namanya khuf. Jadi khuf itu adalah mudahnya bahasa kita kaos kaki tapi dari kulit hewan. Itu namanya khuf. Ya, wa jam'uhu khifafun. Bagi yang belajar bahasa Arab, karena bahasa Arab itu pasti ada mufrad dan jamak, maka khuf itu mufrad, jamaknya adalah khifaf. Kemudian wa yulhaqu bil khuffaini, dan
digabungkan dengan hukum khuf ini, kullu ma yulbasu ala rijlaini min sufin wa nahwihi. Segala hal yang dipakai di telapak kaki yang terbuat dari suf, bulu, maupun yang semisalnya, kain dan lainnya. Itu masuk dalam hukum khuf. Jadi nanti kalau kita bahas khuf, kita bisa membayangkan dengan kaos kaki kita. Baik. Sekarang kita masuk ke permasalahan pertama, yaitu hukmul mashi alal khufaini wa daliluhu. Hukum mengusap khuf dan dalilnya. Tentu ini adalah sesuatu yang keluar dari biasanya. Biasanya kita kalau berwudu kan membasuh kaki ya. Idza kumtum ilas sholati, jika kalian hendak sholat, faksilu wujuhakum, basuhlah wajah kalian, wa aidiyakum ilal marafiq, kemudian basuh tangan sampai siku, wamsahu biru'usikum, usaplah kepala kalian, wa arjulakum ilal ka'bain, dan kaki kalian sampai mata kaki. Itu Al-Quran bilangnya seperti itu. Nah, kok kita datang-datang ada hukum mengusap khuf sebagai ganti dari membasuh kaki. Apa nanti dalilnya? Gitu. Dalilnya apa? Yang melandasi itu apa? Itu yang akan dijawab di sini, dan ini juga akan menjadi jawaban bagi kelompok-kelompok Islam, walaupun sebagian mengatakan ya itu bukan Islam, yang menolak mengusap khuf. Jadi di sana ada kelompok-kelompok yang tidak setuju ada hukum mengusap khuf. Ya. Nah, di sini hukum mengusap khuf dan dalilnya itu yang akan dijelaskan di sini. Al-mashu 'alal khufaini jaizun. Mengusap khuf hukumnya boleh bittifaqi ahli sunnati wal jamaah, dengan kesepakatan ahlu sunnah wal jamaah. Semua yang berpemahaman ahlu sunnah wal jamaah bersepakat bahwa mengusap khuf itu boleh. Orang yang di luar ahlu sunnah, nah itu isyarat ke sana. Ada yang mengatakan tidak boleh. Baik. Wa huwa rukhsatun minallahi azza wa jalla wa takhfifan minhu ala ibadihi. Ini adalah rukhsah, mengusap khuf ini adalah keringanan sebagai pengganti dari membasuh telapak kaki, ya, keringanan dari Allah Subhanahu wa taala untuk para hambanya, wa daf'an lil haraji wal masyaqqati anhum, dan agar tidak menyusahkan mereka. Allah ingin agar tidak menyusahkan mereka. Baik. Wa qad dalla ala jawazihi as-sunnatu wal ijma'u. Yang menunjukkan bolehnya mengusap khuf ini adalah as-sunnah dan ijma'. Kita tahu dalam Islam sumber hukum itu ada Al-Qur'an, ada sunnah, ada ijma', ada qiyas, begitu ya. Nah, di sini disebutkan dalilnya ada di sunnah dan ada di ijma'. Berarti di Al-Quran nggak ada, Ustadz? Ya, di Al-Quran tidak ada tentang mengusap khuf ini. Kita nggak akan ketemu. Tapi kita nggak perlu bersedih hati karena ada dalil lain, yaitu sunnah dan ijma'. Amma sunnatu, adapun tentang dalil sunnahnya, faqad tawatarat al-ahadisu as-sahihatu ala thubutihi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah terdapat hadis-hadis sahih yang mutawatir. Ya, mutawatir itu artinya sudah nggak dipertanyakan lagi ini sahih apa enggak. Kalau disebut mutawatir ya pasti hadisnya sahih. Itu namanya mutawatir. Ala thubutihi, ya, disepakati kemutawatirannya bahwa hadis tersebut memang benar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, min fi'lihi wa amrihi, dari perbuatan Nabi sendiri dan dari perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hadis itu kan ada perkataan, ada perbuatan,
ada persetujuan, ada sifatnya Nabi secara akhlak dan sifatnya secara makhluk. Nah, di sini disebutkan fi'lihi berarti secara perbuatan. Nabi melakukan sendiri. Wa amrihi, Nabi memerintahkan kepada para sahabat untuk melakukan hal ini, mengusap khuf ini. Wa tarkhisuhu fihi, dan Rasulullah juga memberi keringanan dalam hal ini. Pokoknya tarkhis itu izin juga. Berarti perbuatan, perintah, dan izin. Ya, bedanya perintah dan izin apa? Kalau perintah, ya langsung diperintahkan, Nabi menggunakan kalimat perintah. Kalau izin, berarti ada orang bertanya, boleh nggak saya seperti ini? Oh boleh, itu namanya izin. Ya, dari perbuatan beliau, perintah beliau, dan izin beliau ada. Qala Imam Ahmad rahimahullah, Imam Ahmad berkata, Laisa fi qalbi minal mashi syai'un. Di hatiku tidak ada sesuatu apapun terkait dengan mengusap khuf ini. Fihi arba'una hadisan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 40 hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbicara tentang mengusap khuf. Wal muradu biqaulihi, dan maksud dari perkataan Imam Ahmad, laisa fi qalbi adana syakkin, di hatiku tidak, dan maksud dari kalimat Imam Ahmad tadi, di hatiku tidak ada sesuatu apapun terkait mengusap khuf, maksudnya adalah di hatiku tidak ada keraguan sedikit pun fi jawazihi, tentang bolehnya. Itu kata Imam Ahmad. Ya, jadi dari sisi hadis ada di sini disebutkan 40 hadisan kata Imam Ahmad. Wa qala Al-Hasanul Basri, Al-Hasan Al-Basri dari ulama tabi'i berkata, haddatsani sab'una min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada sekitar 70-an sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan hadis kepadaku, annahu masaha 'alal khuffaini, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengusap khuf ketika berwudu tanpa membasuh kedua telapak kakinya. Amin hadhil ahadis, di antara contoh-contoh hadis yang berkaitan dengan hal ini adalah hadis Jarir bin Abdillah, hadisnya Jarir bin Abdillah. Qala, beliau mengatakan, ra'aitu, aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mabala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia buang air kecil. Tsumma tawaddo'a, kemudian beliau berwudu, wa masaha ala khuffaihi, dan beliau mengusap di atas khufnya. Itu ada catatan kaki nomor 1. Itu disebutkan rawahu Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan nomor 272. Warawanah wahul Bukhari, dan Imam Al-Bukhari meriwayatkan yang semisal dengannya Anil Mughirah, dari hadisnya sahabat Mughirah bin Syu'bah. Ini tadi hadisnya Jarir bin Abdillah. Kalau dalam Sahih Bukhari hadisnya Al-Mughirah fi babil mashi 'alal khuffaini, tentang atau dicantumkan oleh Imam Bukhari di bab al-mashu 'alal khuffaini, mengusap khuf, dengan nomor hadis 203. Baik. Kita kembali ke atas. Qala al-A'mash, Imam A'mash berkata dari Ibrahim, wallahu alam sepertinya Ibrahim An-Nakhai, ya, kana yu'jibuhum hadzal haditsu. Dulu mereka, ini para ulama ini, sangat takjub dengan hadis ini. Maksudnya hadisnya Jarir. Li'anna Islam Jaririn kana ba'da nuzulil Maidah, yakni ayat al-wudu'i. Karena Islamnya Jarir bin Abdillah ini adalah setelah turunnya surat Al-Maidah, yaitu tentang ayat wudu yang tadi tak bacakan di awal. Idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Nah, wong Al-Quran saja harus basuh telapak kaki, kok tahu-tahu ada hadisnya Jarir bin Abdillah yang menunjukkan boleh cukup dengan mengusap khuf. Ini mereka
pada takjub ini. Wah, ini ada keringanan, apalagi orang Arab di musim-musim dingin yang sangat dingin mereka pakai khuf ya. Kalau di Indonesia musimnya sangat stabil atau ya pertengahan seperti ini mungkin nggak terlalu berpengaruh, tapi bagi orang Arab di sana kalau pas musim dingin saya pun pakai 2 jaket gitu. Sangat dingin sekali. Sampai kadang kaki juga pecah-pecah saking dinginnya, berdarah. Ya, maka mereka para ulama takjub dengan hadis ini. Ini dari sisi hadis, ada hadisnya. Kemudian waqad ajma'al ulama min ahli sunnati wal jamaah, para ulama ahli sunnah wal jamaah telah bersepakat ala masyru'iyatihi, tentang disyariatkannya mengusap khuf ini fis safar, dan kata-kata disyariatkan itu lebih umum daripada disunahkan, diwajibkan dan semisalnya. Dari disyariatkan ya intinya ada syariatnya. Di dalam syariat ada penjelasan tentang hal ini. Itu namanya disyariatkan. Fis safari wal hadari, ketika safar maupun ketika tidak safar. Hadar itu artinya tidak safar. Kita orang Jogja tidak keluar Jogja, di rumah saja, itu namanya hadar. Kalau kita sedang keluar ke Jawa Timur, ke Jakarta, itu namanya safar. Nanti ada hukum-hukum tersendiri berapa lamanya dan misalnya. Ya, boleh intinya ketika safar dan ketika tidak safar, lihajatin aw li ghairiha, baik karena hajat ataupun karena yang lainnya. Kalau udah butuh boleh. Bahkan kita malam-malam begini pengennya wudhu nanti nggak usah basuh telapak kaki boleh. Nanti kita baca syarat-syaratnya di minggu depan, kemudian dipraktekkan gimana biar tidak membasuh telapak kaki. Baik, kadzalika yajuzu mashu 'alal jawarib. Begitu juga boleh mengusap kaos kaki. Wa hiya ma yulbasu 'alal rijli min ghairil jildi kal khiraqi wa nahwiha. Yaitu yang dipakai di kaki, maksudnya di telapak kaki sampai mata kaki atau lebih dikit, yang terbuat bukan dari kulit tapi dari kain dan semisalnya. Wa huwa ma yusammal an bisyurrab, dan itu yang dinamakan oleh orang Arab sekarang dengan nama syurrab. Kenapa kok dibolehkan? Kok bisa dikiaskan kayak gini? Li'annahuma kal khuf, karena keduanya ini seperti khuf fi hajatir rijli ilaihima, tentang kebutuhan telapak kaki kepadanya, sama-sama fungsinya menghangatkan dan yang semisalnya. Wal illatu fihi wahid, dan sebab dibolehkannya juga sama. Wa qad intasyara labsuha aktsar minal khufi, dan dari sisi penggunaan sekarang lebih sering orang-orang menggunakan kaos kaki ini daripada menggunakan khuf. Fa yajuzul mashu 'alaiha idza kanat satiratan, maka boleh mengusap khuf apabila atau boleh mengusap kaos kaki apabila kaos kakinya ini menutup telapak kaki secara sempurna, dalam artian tidak ada yang lubang. Ya, nanti kalau ada ummahat biasanya ada kaos kaki yang depannya lubang atau yang semisalnya, itu nggak masuk, nggak boleh, harus tertutup, dalam artian ya menutupi semuanya, nggak boleh ada yang lubang. Kemudian nanti sampai di atas mata kaki, bukan di bawah mata kaki. Nanti ada syarat-syaratnya dan insya Allah akan dibahas di kesempatan berikutnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Itu mungkin materi kita pada kesempatan kali ini. Kemudian kita coba baca pertanyaan dan kita jawab yang mudah bagi saya pribadi. Apabila nanti susah, nanti bisa saya carikan referensinya terlebih dahulu. Pertama, sebentar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika kita sedang di luar rumah dan mendapati tempat wudhu umum yang tidak tertutup secara sempurna, apakah boleh kita menggunakan keringanan dengan mengusap khuf untuk menghindari tersingkapnya aurat kita? Ataukah keringanan mengusap khuf ini hanya berlaku untuk mereka yang safar atau musafir? Jazakumullah khairan. Ya. Baik, jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Ya, sebagaimana tadi kita telah membaca di kitab bahwa mengusap khuf ini boleh untuk orang yang sedang safar dan orang yang tidak safar, boleh. Tapi nanti ada pembahasan tentang waktunya pastinya. Waktunya berapa dan bagaimana syarat-syaratnya nanti harus kita lengkapi syarat-syaratnya. Mungkin sebagai bocoran sedikit bagi yang ingin mempraktekkan, kaos kaki sebelum pakai kaos kaki berwudu terlebih dahulu. Ya. Nggak boleh kita dalam keadaan berhadas kemudian pakai kaos kaki kemudian nanti ngusap khuf, itu nggak boleh. Salah satu syaratnya adalah ketika memakai kita harus suci. Kemudian kaos kaki kita menutupi seluruh kaki kita dari telapak kaki depan sampai di atas mata kaki sedikit. Batasnya di mata kakinya tertutup, itu boleh. Ya. Kemudian sebagai bocoran juga, waktunya itu adalah sekitar 24 jam sejak usapan pertama. Ya, kita misalkan pagi di rumah berwudu, suci, pakai kaos kaki, kemudian keluar zuhur, kita mau wudu, boleh ngusap kaos kaki kita. Dan nanti terakhir bolehnya itu adalah di waktu zuhur berikutnya. Itu sudah nggak boleh. 5 kali sholat. Wallahu alam. Kemudian berikutnya, izin bertanya Ustadz, silahkan. Jika wanita sedang dalam perjalanan dan kebetulan mendapatkan tempat wudhu yang cukup terbuka, berarti ada cukup yang tertutup juga ya. Kita anggap aja terbuka lah, terlihat oleh laki-laki di situ. Solusi wudhu lengkapnya seperti apa Ustadz? Ya. Dalam kondisi seperti ini di masjid-masjid Indonesia ya seringnya itu ada namanya kamar mandi. Kalau kita ingin wudhu lengkap dan sempurna, tidak ingin menggunakan keringanan yang ada, ya kita wudhu di kamar mandi, tidak memperlihatkan aurat di depan. Adapun kalau kita menggunakan rukhsah, ya susah juga ya, karena berkaitan dengan nanti mengusap tangan dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya ada juga solusi lain, yaitu menggunakan wudhu minimalis. Wudhu minimalis kita berada di dalam masjid shaf wanita misalkan. Itu kita bisa menggunakan wudhu minimalis dengan spray. Ya, kawan-kawan kalau memang dibutuhkan bisa praktek wudhu dengan spray tersebut. Cukup air 30 mili kita sudah bisa wudhu dengan sempurna ya. Jadi nanti semprot-semprotkan gitu. Dan kita bisa wudhu di dalam. Kita lapisi saja pakai sajadah kita atau pakai tisu. Udah nanti nggak pakai netes-netes kemana-mana. Cuman ada tetesan sedikit. Nah itu salah satu solusinya. Wallahu alam. Kemudian berikutnya, Bismillah izin bertanya Ustadz, untuk jarak safar itu berapa sehingga kita bisa dikatakan bahwa kita melakukan safar? Nah ini adalah pembahasan yang diperselisihkan oleh para ulama tentang berapa jarak safar. Kalau saya pribadi biasanya menggunakan yang lebih berhati-hati sekitar ya 80-an atau 83 atau 70-an kilometer, Anda agak lupa, sekitar itu pendapatnya dalam Syafi'iyah. Saya menggunakan itu. Tapi kalau yang lain seperti
Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin kalau nggak salah, begitu juga Ibnu Taimiyah, mereka mengatakan kalau orang-orang mengatakan bahwa kita ke Solo itu sudah safar, itu namanya safar. Gitu. Kita ke Gunung Kidul, ke pantai sana misalkan. Sebagian orang mengatakan itu sudah safar, itu dinamakan safar. Ada yang mengatakan seperti itu tanpa batas minimal. Gitu. Tapi kalau Anda pribadi biasanya berhati-hati berkaitan dengan sholat kosornya ya. Karena safar itu kan berkaitannya hanya sholat kosor. Kalau jamak, nah, kita nggak jarak safar pun mungkin masih bisa selama ada hajat dan kita kesusahan nanti. Itu masih boleh. Kemudian mengusap khuf, kita khuf tidak safar pun juga boleh. Ya, jadi kalau safar itu nanti berkaitan dengan qasar sholat. Wallahu a'lam. Nah, ada pertanyaan lagi. Uh, Sampai mana ini pertanyaannya? Ini kok. Sebentar. Mana copy semuanya saja. Bismillah, izin bertanya Ustadz, bagaimana hukum jika kaos kaki tersebut terdapat noda sudah kering tetapi tidak tahu persis itu noda apa dan saat itu hanya membawa satu kaos kaki itu saja. Lalu bagaimana hukumnya, tetap dipakai atau dilepas saja? Syukran, jazakallahu khairan Ustadz. Baik, terima kasih wa jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Hal-hal yang seperti ini kita tahu itu ada noda tapi kita nggak tahu itu apa, maka secara hukum asal itu kita anggap sebagai suci dan kita tidak menyangka-nyangka jangan-jangan itu najis karena yang seperti ini dilarang dalam agama kita. Ya, itu akan menjadi pintu masuk syaitan untuk membuat kita ragu-ragu, was-was, takut, nggak tenang. Itu adalah pintu masuknya syaitan. Maka kita pakai hukum dalam permasalahan ini adalah al-yaqinu la yazulu bisyak. Keyakinan itu tidak hilang karena keraguan. Itu adalah kaidah fikih, harus dihafal oleh semua kita, terutama para wanita, agar nggak was-was, was-wasnya biar nggak tinggi. Ya, itu adalah apa nama tadi, al yakinu la yazulu bisyak. Keyakinan tidak bisa digugurkan dengan keraguan. Gitu. Dan al yakinu la yazulu illa bil yakin. Keyakinan hanya bisa dibatalkan dengan keyakinan. Contoh tentang wudhu ya. Kita wudhu nih, kita udah yakin wudhu. Kemudian setelah setengah jam bingung. Tadi pas 15 menit setelah wudhu aku kentut belum ya? Diingat-ingat, nggak ingat. Ragu dia. Maka misalkan dia sholat dengan wudhu itu dan dia ternyata 15 menit tadi kentut, tapi dia nggak yakin ini, dia dikatakan sholatnya syah. Karena dia yakin wudhu dan ragu kentutnya. Nah, beda kalau dia yakin wudhu dan yakin kentut, maka jelas-jelas batal. Begitu juga sebaliknya, dia yakin belum wudhu, tapi kok kayaknya ada keraguan tadi sudah wudhu ya, ini sudah wudhu atau belum, maka pakai hukum asalnya, yang yakin apa? Oh belum wudhu, ya sudah wudhu dulu. Gitu. Sama seperti ini, kaos kaki ini terdapat noda, udah kering, kita nggak tahu itu apa. Dan pada hukumnya al-asya'u tahir, hukum asal segala sesuatu itu adalah suci. Itu harus kita pakai. Maka kita anggap itu sebagai sesuatu yang suci, nggak usah was-was kalau itu adalah najis. Itu kalau pertanyaannya mengarah ke situ, ini jawabannya. Kalau pertanyaannya mengarah ke tempat lain atau ke pembahasan lain, nanti bisa ditanyakan lagi. Kemudian izin bertanya Ustaz, telah dijelaskan tadi dibolehkan tidak membasahi kaki jika misalnya air dingin, padahal mencuci kedua kaki hingga mata kaki adalah syarat sah wudhu. Mohon penjelasannya Ustaz. Ya. Ya, ini tadi kan saya sebutkan terkait di negeri Arab orang-orang yang memakai khuf ya, bukan tidak memakai khuf atau memakai kaos kaki sama sekali.
Bagi orang yang tidak memakai kaos kaki, nggak memakai khuf, maka wudhunya harus dibasuh kakinya. Kalau nggak mampu, kalau wudhu nanti dia bisa mati, maka pakai tayamum. Begitu. Wallahu ta'ala alam bishawab. Ya. Nah, ini pertanyaan terakhir ya. Bismillah, izin bertanya Ustaz, diperbolehkan untuk mengusap khuf setiap akan sholat 5 waktu. Bagaimana jika akan melaksanakan sholat qashar jamaah? Apakah bisa diterapkan keringanannya Ustaz? Boleh ya. Apalagi dia bersafar nanti jaraknya lebih lama lagi waktu boleh mengusapnya. Kalau dia nggak safar, nanti 24 jam itu. Wallahu a'lam. Semoga dimudahkan semuanya, dan apabila ada yang belum jelas nanti bisa ditanyakan di kesempatan berikutnya. Begitu, karena ini sudah azan dan persiapan ke masjid, ana mohon izin kerelaan antum semuanya. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Terima kasih banyak atas pertanyaannya dan perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga Allah mengampuni ana dan antum semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.